Jadi saya tadi bicara mengenai masalah akademik di Unicom, Universitas Komputer yang memang. Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut perlu pendekatan kemanusiaan dalam isu etnis Rohingya. Menurutnya, pemerintah akan berusaha menyelesaikan masalah politik dan kemanusiaan, meski saat ini ada penolakan warga. Itu kan masalah kemanusiaan, orang keluar karena diusir oleh negara asalnya, diusir dari Rohingya. Malaysia tidak menerima, Australia tidak menerima, lalu dihalau ke Indonesia karena tahu Indonesia punya sifat kemanusiaan, ujar Mahfud saat ditemui di Jalan Peta, Kota Bandung, Sabtu, 9 Desember 2023. Dikatakan Mahfud, etnis Rohingya ini masuk ke Indonesia melalui Laut Aceh karena mendapat penolakan dari berbagai negara, negara lain menolak dan malah dibuang ke negara kita. Sementara rakyat lokal seperti Aceh, Riau, Sumatera Utara sudah mulai protes. Kami juga sengsara, kenapa kok? Kita jawab, ini soal kemanusiaan, katanya, disinggung mengenai opsi Pulau Galang sebagai tempat pencari suaka untuk etnis Rohingya. Mahfud menyatakan masih ada pro kontra terhadap wacana tersebut. Kita belum memikirkan satu pulau tapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara, ucapnya. Yang kali ini. Iya, itu hasil rapat yang saya pimpin bersama beberapa kementerian. Masalah yang mendasar di Rohingya itu memang ada pihak internal kita yang menjadi bagian atau jaringan TPPO internasional, tim tindak pidana perdagangan orang. Sehingga memang mereka dikirim untuk dijual, seberapa nanti dikirim lagi ke mana itu ada sindikatnya. Tapi itu soal hukumnya sudah kita serahkan agar Polri segera menangani itu karena ketua Satgasnya sekarang itu Pak Polri agar lebih efektif. Nah, kita akan menyelesaikan masalah sosial politiknya. Itu kan masalah kemanusiaan. Orang udah keluar karena diusir oleh negara yang dia akui sendiri, misalnya Rohingya, ya diusir dari Rohingya. Malaysia tidak mau menerima, Australia tidak mau menerima, yang lain-lain tidak mau menerima, lalu dihalau ke perairan Indonesia. Karena tahu Indonesia itu punya sifat kemanusiaan. Tapi kita udah bertahun-tahun ya produksi kemanusiaan begitu setiap tahun bertambah. Itu ya kita akan memperhitungkan ulang bagaimana cara memberi arti kemanusiaan terhadap pengungsi-pengungsi ini. Karena negara-negara lain pada menolak malah dibuang ke tempat kita semua. Sementara rakyat lokal seperti Aceh, Riau, Sumatera Utara itu sudah mulai protes. Nah, kami kan juga sengsara, kenapa kok yang dari luar? Kita jawab ini soal kemanusiaan, mari kita sadar dan kita cari kebersamaan dengan PBB. Gitu. Belum. Ada yang tidak setuju kalau Pulau Galang seperti zaman masalah Vietnam dulu ya. Begitu itu selesai, penyelesaian administratifnya untuk membangun kembali Pulau Galang itu perlu waktu 17 tahun. Kita belum memikirkan satu pulau, tetapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara. Pak, bicara demokrasi, ada pendapat nggak Pak terkait dengan penunjukan gubernur DKI nantinya kalau oleh langsung presiden? Kenapa? Bicara demokrasi, kalau nanti misalkan benar nih ada penunjukan gubernur DKI oleh presiden secara langsung, pendapat Bapak seperti apa kira-kira? Ya tergantung kebutuhan. Mungkin DKI itu dianggap sebagai kawasan khusus kan boleh menurut Undang-Undang Dasar. Ya ada kawasan khusus, ada kawasan istimewa, kan gitu kan. Kalau dianggap kawasan khusus boleh, itu terserah DPR aja, DPR kan yang membuat itu. Kalau secara sudut pandang demokrasi ada yang mengatakan kan ini mencederai. Kira-kira seperti apa? Kenapa harus mencederai? Kalau profesional bicara itu di berbagai daerah juga beda-beda cara mengangkatnya. Coba di Papua tuh. Di Papua tuh yang boleh jadi gubernur dan bupati hanya anak asli Papua. Apa itu mencederai demokrasinya? Itu namanya afirmasi kalau di dalam konstitusi. Jangan apa-apa lalu dikaitkan dengan pelanggaran demokrasi. Banyak juga kok yang masih ada. Biasanya pelanggaran terhadap demokrasi itu perilaku preman di luar ketentuan undang-undang.